Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Ritnawati dari MI Ma'arif Langlor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswi PPG Daljab 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500111604. Pada hari ini, tanggal 14 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 5 materi fikih dengan tema infak dan sedekah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Sehat semua? Sehat. Sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Silakan untuk Mas Azam maju ke depan. Let us please rise together. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Finish reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Azam kembali lagi. Baiklah anak-anakku, sebelum materi pembelajaran kita laksanakan, terlebih dahulu Bu Ritna absen dulu. Mbak Almaira ya hadir. Mas Azam sah hadir. Mbak Bianca, Mas Fadli, Mbak Farista, Mas Alvin, Mbak Saskia, Mbak Nafisa, Mbak Akila, Mas Rajendra, Mbak Raya, Mas Radit, Mbak Sofi, Mas Yoga. Oh, Mas Yoga kemana? Mas Yoga nggak masuk ya? Lagi sakit ya? Mudah-mudahan Mas Yoga yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa masuk kembali ya. Baiklah anak-anakku semua, sebelum materi pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu-lagu nasional, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Tepuk semangat. Alhamdulillah hari ini semuanya semangat, semuanya sehat ya. Nah, sekarang silakan duduk kembali.
Anak-anakku semua, kemarin alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang materi zakat. Nah, hari ini kita mempelajari tentang infak dan sedekah. Di sini yang dimaksud infak, kemarin apa infak? Siapa yang sudah mempelajari tentang infak? Apa itu infak? Apakah kalian sudah pernah mempraktekkan bersedekah kepada anak yatim piatu? Nah, siapa yang sudah? Siapa yang belum? Nah, alhamdulillah. Semoga yang lain bisa bersedekah. Selanjutnya Bu Ritna akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada materi infak dan sedekah. Tujuannya yaitu kita mengetahui apa itu infak dan sedekah. Kita juga mengetahui dasar-dasar hukum sedekah. Juga kita mengetahui bentuk-bentuk hukumnya infak, macam-macam infak, dan macam-macam sedekah. Selanjutnya, anak-anakku sekalian silahkan bisa menyaksikan video sejenak. Setengah biji kurma. Sekarang siapa yang mau disayang Allah? Alhamdulillah. Kalian itu memang anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi anak-anak, ingat ya, dengan bersedekah, insya Allah kita dapat meringankan beban mereka yang membutuhkan. Dan tentunya Allah pun akan menyayangi hamba-hambanya yang rajin bersedekah. Mau makan burung, serigalanya malah kepleset. Oh iya? Permisi, Nek. Rara mau kasih uang ini untuk Nenek. Oh, terima kasih Yondo. Alhamdulillah, Nenek masih ada uang. Hah? Uang yang ini Cahayu makan saja, yuk. Loh, wah banyak. Alhamdulillah. Monggo Cahayu. Permisi Mas, mohon bantuan seikhlasnya untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Bro, yuk kita bantu mereka. Kita juga kan lagi nyari kerja, Mat. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos kesana kesini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu bro, sesama manusia, kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bud. Betul kata Mas Ahmad, kalau kita membantu mereka, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat-lipat, dengan cara yang tak kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan masih banyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu kan, Bud? Enggak. Kalau kamu mau bantu ya bantu aja. Silahkan. Aku enggak. Ya sudahlah. Antul, kok cuma ngasih 10.000 sih ke kotak amal? Emang kenapa, Jing? Lihat tuh, sebelum Pak Abdul, Bapak tadi ngasih 100.000. Pasti pahalanya lebih banyak. Emang sedekah dinilai dari nominal ya? Iya dong, mana sama 100 dengan 10? Banyakan 100 lah. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa benar sedekah itu dinilai dari nominal? Banyak atau tidak pahalanya? Oh, tidak betul. Dalam Islam itu yang dinilai bukan soal banyaknya kita ngasih, tapi soal ikhlas tidaknya kita.
Selanjutnya, infak yaitu memberikan sebagian harta kita kepada orang lain di jalan betul, di jalan Allah yang diridhoi oleh Allah. Nah, sekarang infak itu ada bermacam-macam. Contohnya, yang pertama, contoh menginfakkan harta itu untuk kepentingan pembangunan. Betul, apalagi? Madrasah, apalagi? Infak itu adalah contohnya pembangunan masjid, pembangunan musola. Nah, di sini ada dalil tentang infak. Nah, coba sekalian kalian dibaca, ta'awud dulu. A'udzubil minas nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan berapa tangkai? 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah 261. Kalian bisa memahami bagaimana cara kita bersedekah atau berinfak. Bagaimana infak? Kita itu kalau menginfakkan seakan-akan 1 butir, nah sitip 1 saja biji, itu bisa menumbuhkan 7. Nah, dari 7 tangkai tadi bisa kita peroleh bagaimana? Menjadi berapa? 100 biji. Dari biji menjadi 7 menjadi 100 biji. Itulah infak manfaatnya ya, seperti itu. Itu bisa kita petik pembelajaran tentang infak. Sekarang hukum infak. Hukum infak itu ada 2, anak-anakku. Infak apa saja? Betul, infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib apa saja yang tergolong dari infak wajib? Zakat, apalagi? Iya betul, Masya Allah, pintar sekali. Yang kedua adalah infak sunnah. Infak sunnah itu infak yang bagaimana? Iya, infak yang dikeluarkan dari kemampuan kita sendiri, dari awake dhewe, dari kita sendiri. Contohnya kita berikan kepada siapa? Pada siapa? Fakir. Siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Kepada siapa lagi? Ya, kita lanjut. Bentuk infak. Bentuk infak itu ada 3. Infak apa saja? Infak fisabilillah. Yang kedua? Yang ketiga? Infak fisabilillah itu infak yang bagaimana? Infak yang ditujukan kepada betul. Lah gunanya untuk apa itu? Bisa membersihkan jiwa. Kalau infak kepentingan umum kita berikan kepada siapa? Masyarakat. Contohnya adalah pembangunan pesantren dini ya. Terus yang ketiga, pinter. Infak yang ketiga infak apa?
Infak keluarga dekat. Infak kepada keluarga dekat yaitu kita berikan keluarga kita yang sekiranya kurang mampu, kita harus membantu. Tidak kita biarkan saja, kita harus membantu kepada kerabat kita. Jadi dari uraian infak sudah paham belum? Sudah? Ya, nanti pasti ada pertanyaan loh kalau sudah paham. Coba supaya tidak sepandang berdiri lagi. Kita lakukan konsentrasi tepuk ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. 2 kali tepuk 4. Iya, tepuk tangan. Iya, alhamdulillah. Silahkan duduk kembali. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Lah, anak-anakku semuanya, marilah kita lanjut materi kita, yaitu tentang sedekah. Nah, coba diperhatikan, apa itu sedekah? Coba, apa itu yang dimaksud dengan sedekah? Sedekah yaitu betul, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau lainnya semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum sedekah apa, anak-anakku? Hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang bagaimana? Sunnah betul, pinter. Sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada hadis tentang bersedekah. Bisa dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Man istata'a minkum ayyatakin naro falyatasaddaq walam tamratin faman lam yajid fabikalimatihi thayyibah. Barang siapa di antara kamu tidak sanggup memelihara diri dari api neraka, maka bersedekahlah meskipun hanya dengan sebiji betul, hanya sebiji korma. Maka barang siapa tidak sanggup, bersedekahlah dengan perkataan yang baik. Nah, kalau tidak bisa bersedekah dengan 1 biji korma saja, kita bersedekah dengan apa tadi? Perkataan yang baik, betul. Nah, di sini macam-macam sedekah. Kita lanjut, macam-macam sedekah. Yang pertama adalah sedekah betul, sedekah harta. Sedekah harta itu adalah santunan yang kita berikan kepada siapa? Pengemis. Siapa lagi? Membantu bencana alam sing seperti yang kalian lihat pada video tadi, ya kan? Tadi ada bencana alam, terus ada yang mau bersedekah, ada yang tidak. Nah, padahal sedekah itu sedikit banyak tidak mempengaruhi semuanya mendapat pahala. Yang kedua, sedekah sikap. Kalau tidak bisa bersedekah dengan uang, kalian bisa bersedekah dengan apa? Sikap, betul. Bagaimana bersedekah dengan sikap contohnya? Tersenyum. Ya, tersenyum. Menyambut tamu dengan baik. Apalagi? Misalkan kok ada duri di jalan, ada paku. Nah, itu kalian sudah bersedekah. Disingkirkan durinya, disingkirkan belingnya. Misalnya ada beling atau apa gitu, bisa disingkirkan. Betul. Yang ketiga, sedekah apa? Sedekah berupa lisan. Bagaimana sedekah berupa lisan, Mbak Raya? Berbicara dengan sopan, mengucapkan
Betul. Mengucapkan? Masih adakah sedekah yang lain? Masih. Sedekah pikiran dan sedekah tenaga. Betul. Gak ison, gak duwe duit, gak duwe barang yang diberikan, kalian bisa bersedekah dengan pikiran, ikut memikirkan. Misalkan ada pembangunan masjid, Neng kok gak bisa bersedekah dengan uang, mungkin dengan pikiran, bagaimana cara merancang, bagaimana mencari donatur, itu termasuk sedekah betul, sedekah pikiran. Baiklah anak-anakku, untuk melatih kalian bersedekah, di sini ada kotak infak. Nah, walaupun sedikit banyak, kalian bisa bersedekah, berlatih untuk bersedekah. Silakan, bisa dimasukkan anak-anakku. Bisa bergantian. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih atas infaknya anak-anakku semua. Yang terakhir pembelajaran pada hari ini yaitu manfaat sedekah. Tolong diperhatikan manfaat sedekah. Manfaat sedekah yaitu satu, apa? Membersihkan pikiran dan hati dari sifat kikir. Jadi kalian tadi sudah bersedekah ya. Nah, itu bisa membersihkan hati kalian dari sifat kikir, bakhil, pelit. Nah, maka dari itu sama temannya juga tidak hanya uang saja. Misalkan berbagi makanan, itu boleh. Itu juga termasuk sedekah. Temannya gak punya lauk, dikasih lauk, itu termasuk iya manfaat dari sedekah. Yang kedua adalah manfaatnya apa? Membawa keberkahan hidup. Nah, dengan kalian bersedekah itu pasti ada berkahnya. Berkahnya ya tidak harus sekarang aku misalkan hari ini sedekah, nah langsung itu berkah, tidak. Ya mungkin ada yang secara langsung, ada yang tidak secara langsung. Yang jelas manfaat sedekah adalah memberikan keberkahan hidup. Yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan. Nah, orang yang sangat membutuhkan, kalian bersedekah, wong kuwi membutuhkan, orang itu membutuhkan, itu juga kita harus membantunya. Yang terakhir, manfaat sedekah apa anak-anakku? Ayo. Yang terakhir apa? Menumbuhkan rasa syukur. Kita harus bersyukur apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita wajib mensyukuri. Bersyukur, alhamdulillah orang tuaku, bapak ibuku diberikan rezeki sehingga aku bisa sekolah, sehingga aku bisa ke madrasah, sehingga aku bisa menuntut ilmu, seperti itu. Nah, setelah kalian mempelajari manfaat sedekah, bentuk sedekah, nah sekarang coba kalian berdiri sebentar, ice breaking dulu. Coba ya. Nah, masih semangat toh? Iya, anak-anak kelas 5 ini makanya masih semangat. Jam segini masih semangat. Tepuk sedekah. Aku rajin bersedekah mendapat pahala. Ya, tepuk tangan. Silahkan nanti berkelompok bisa presentasi ke depan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua? Lembar kerjanya sudah diisi? Coba yang tadi gambar ini. Baiklah, untuk selanjutnya kalian tadi sudah ada tugas ya. Sekarang silakan mempresentasikan satu kelompok. Nah, sekarang dimulai dari kelompoknya Mas Azam. Silahkan maju ke depan. Mas Azam, ayo hasilnya coba dibaca. Nomor 1,
Tuliskan arti sedekah menurut pemahamanmu. Sedekah adalah memberi bantuan atau pertolongan berupa harta atau keluarga. Terus? Silakan Mbak Bi dibaca. Kelompok yang selanjutnya yaitu kelompoknya Mbak Gunaini. Silakan maju ke depan Mbak Gunaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dibaca Mbak Gunaini. Perkenalan, nama saya. Kenalkan, nama saya Sofi. Nama saya Raya. Nama saya Akila. Nama saya Amira. Sebutkan 3 contoh sedekah selain uang. Sedekah sikap, sedekah lisan, sedekah pikiran. Iya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Gunaini. Baiklah anak-anakku sekalian. Nah, sebelum Bu Ritna tutup materi pada siang hari ini, evaluasi dari hasil kerja kalian, kerja kelompok kalian secara berdiskusi, alhamdulillah hampir semuanya betul, jawabannya semuanya betul, yaitu tentang sedekah dan infak. Menurut pemahaman kalian semuanya nilainya sudah bagus dan sudah bisa mengerjakan. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baiklah anak-anakku semua, dari pembelajaran materi tentang infak dan sedekah, kita bisa menambah ilmu kita apa itu infak, apa itu sedekah, dan sekaligus kita bisa mempraktekkan pada hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya, kotak atau infak yang terkumpul, kalian tadi sudah mengetahui bahwa infak itu juga bisa diberikan kepada pembangunan musola atau masjid. Untuk selanjutnya nanti ketua kelasnya atau bisa yang lain, nanti infaknya bisa diserahkan ke musola yang sedang dibangun ya. Baiklah anak-anakku, dari pembelajaran materi tentang infak dan sedekah tadi, kita bisa bersama-sama menyimpulkan dan kita bisa mengetahui dan memahami apa itu infak, infak itu ada berapa, tentang sedekah, sedekah yang bagaimana, sedekah ada berapa, semuanya sudah kita pelajari. Apakah di antara kalian sudah benar-benar paham, bisa memahami apa yang dimaksud dengan sedekah, apa yang dimaksud dengan infak, bentuk-bentuk infak, dan bentuk-bentuk sedekah? Sudah paham semuanya? Fahim tuh? Betul lah ya, fahimna. Alhamdulillah semua bisa fokus pada pagi hari ini, bisa berpikir kritis, bisa menambah wawasan dan ilmu kalian tentang pembelajaran infak dan sedekah. Oleh karena itu, pada hari ini materi sudah kalian pahami, sudah selesai dan bisa dipelajari lagi kalau di rumah. Jangan sampai atau bosan-bosan belajar, tetap semangat belajar. Untuk akhir kata silakan pada hari ini, pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Silakan Mas Azam maju ke depan, dipimpin seperti tadi. Atesor, please, place together. A'udzu billahi minas Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Finish greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan duduk Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilalika sampai berjumpa lagi.